Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang membaca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Pada pembahasan yang lalu, muallif berbicara tentang yaitu bahwa dalil tentang keesaan Allah dalam uluhiyah itu bahwa subhanahu qad bayyanaha ghayatul bayan bi turuqis salatah. Jadi sungguhnya ada dalil tentang hanya Allah saja yang berhak disembah. Allah telah menjelaskan segala dalil-dalil dalam Al-Qur'an dengan tiga jalan. Pertama melalui pendengaran, penglihatan dan akal. Kemudian muallif menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan pendengaran, yaitu dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca atau ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada para anbiya. Kemudian menyebutkan bahwa Allah tidak lagi menjadikan kita butuh kepada pendapat seseorang atau kepada perasaan seseorang atau kepada khayalan seseorang dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu kita hanya diperintahkan oleh Allah mengikuti wahyu yang diturunkan kepada nabinya. Kemudian Allah menyebutkan tentang kejelasan ayat-ayatnya dengan mensifatkan kitabnya sebagai kitabul mubin, kitab yang jelas. Kemudian juga rasulnya pun telah menjelaskan kitab itu kepada para umatnya dengan yaitu sebenarnya diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Itu moga-moga mereka mau memikirkannya. Kemudian juga Rasulullah SAW tugasnya hanyalah menjelaskan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dan inilah sunnah yang menjadikan kita yang menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya secara garis besar atau global dalam Al-Quran, ataupun sunnah sendiri merinci sesuatu yang belum terinci dalam Al-Quran, ataupun sunnah itu membawa hukum tersendiri di luar Al-Quran, artinya menjelaskan hukum tersendiri tanpa ada disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah tidak menjadikan kita butuh kepada pendapat-pendapat di luar Al-Quran dan sunnah. Walihada najidu man khalafal kitab wa sunnah mukhtalifina muttaribina. Muttariyuna muttaribinakum. Muttaribina. Una muttarin. As-sahih muttaribin. Karena demikianlah kita melihat orang-orang yang senantiasa melanggar kitab dan sunnah, yang selalu menyalahi kitab dan sunnah, kita melihat mereka senantiasa mukhtalifin, senantiasa berselisih, berbeda pendapat, dan muttaribin, bingung dan saling muttarib, artinya nggak ada pendirian, tidak memiliki pendirian di dalam berakidah maupun dalam beribadah dan berakhlak. Mukhtalifin, mereka senantiasa, karena memang ya setiap orang mencari hudan di luar Al-Quran dan Sunnah, dia akan sesungguhnya hal demikian membawanya kepada perpecah belahan dan juga kepada kebingungan. Qad qala Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang ayat ini masyhur sekali sebagai dalil tentang kesempurnaan agama ini. Pada hari ini, yakni pada hari Arafah, tanggal 9 tahun 10 Hijriah, Rasulullah ayat ini turun di padang Arafah. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah menyempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku reda Islam sebagai agama bagi kalian. Fala yahtaju fi takmilihi ila amrin kharij. Kalau begitu artinya apa? Artinya petunjuk dan huda, ya, segala hal yang membawa kebaikan, ya, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di dunia baik itu hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia
terhadap keluarganya, masyarakat, lingkungan, dan para penguasa mereka dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sempurna, ya, hal itu telah sempurna. Oleh sebab itu, fala yahtaju fi takmilihi, maka oleh sebab itu tidak butuh lagi kepada pensempurnaan, ya, ila amrin kharij, kepada hal yang di luar Al-Quran dan Sunnah, pada hal yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, maka tidak perlu lagi ajaran Islam ini disempurnakan dengan pemikiran dan pendapat-pendapat atau hukum-hukum di luar Al-Quran dan Sunnah, karena agama ini telah sempurna dalam segi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya maupun akhlaknya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan sesuatu yang telah sempurna apabila ditambah akan menjadi rusak atau menjadi kurang nilainya, baik ini hal dalam duniawi maupun dalam hal ukhrawi. Ya, umpamanya dalam hal duniawi, apabila suatu ukuran, ya, yang pas apabila ditambah akan menjadi ukurannya akan tidak pas. Oleh sebab itu, dalam agama pun apabila akidahnya telah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Kemudian ibadah-ibadahnya yang telah cukup, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Ya, akhlaknya, semuanya, cara-cara untuk menempuh kebahagiaan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Fala yahtaju ila takmilihi, maka tidak butuh lagi untuk disempurnakan, karena Allah telah terangkan bahwa Dia telah menyempurnakan agama ini bagi kita. Wa ila hadzal ma'na asyara Syekh Abu Ja'far At-Tahawi fi ma ya'ti. Makna inilah yang dimaksud, ya, pengertian seperti inilah yang akan diterangkan oleh Syekh Abu Ja'far At-Tahawi pada pembahasan berikutnya dari ungkapannya, yaitu la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Artinya apa? Kata Imam At-Tahawi, kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah itu muta'awwilin, dengan mentakwil-takwil, bi ara'ina, dengan pemikiran kita sendiri, wala mutawahhimina, dan juga tidak mengira-ngira, bi ahwa'ina, dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man salima lillahi. Jadi tidaklah orang itu akan selamat dalam agamanya kecuali orang tersebut betul-betul menyerah kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penyempurnaan penyerahan, artinya aslama, arti penyerahan diri kepada Allah, menyerahkan segala hukum itu dengan mengikuti semua apa yang diturunkan oleh Allah, betul-betul menyerahkan, artinya keputusan-keputusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab, ya, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran yakuna humul khiyaratu min amrihim. Jadi tidak pantaslah bagi seorang mukmin laki-laki dan juga tidak seorang mukmin perempuan, apabila Allah telah memutuskan suatu keputusan, mereka memiliki keputusan sendiri dari diri mereka sendiri. Wa amma ayatuhu al-ayaniyah al-khalqiyah, itu dalil-dalil tentang sama, dalil-dalil melalui pendengaran, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada para hambanya, kepada anbiya'nya. Kemudian adapun ayat-ayat yang bisa dilihat, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fanadhuru fiha wa istidlalu biha yadullu ala ma tadullu alai ayatuhu al-qauliyah was-sam'iyah. Jadi saling mendukung antara ayat kauniyah dengan ayat sam'iyah. Ayat sam'iyah adalah ayat itu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Ayat al-kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di makhluknya, yang berada di penciptaannya, di alam ini atau di langit dan di bumi. Jadi hal itu mendukung, ya, membuktikan, saling mendukung antara dalil sam'iyah dengan dalil basariyah atau dalil ayat-ayat al-kauniyah, al-ayaniyah, al-khalqiyah yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Yaitu wal aqu yajma'u baina hadhihi wa hadhihi. Ma mana hadhihi wa hadhihi? Yaitu akal mengumpulkan kedua dalil tadi, dalil sam'iyah dan dalil ayat-ayat kauniyah. Akal yang memahami, akal yang menerima. Ya, keduanya menunjukkan akal menerima ayat-ayat sam'iyah dan juga menerima ayat-ayat al-kauniyah. Wa yajzim bi sihhati ma ja'at bihi rasul. Jadi akal memang betul-betul yakin kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul.
fatattafiqu syahadatus sam'i wal basari wal aqli wal fitrati. Sehingga jadi bersatulah kesaksian pendengaran, penglihatan, akal dan fitrah tentang keesaan Allah. Hanya Allah saja yang berhak diibadati. Ini maksudnya di sini. Jadi pertama ayat sam'iyah, kemudian ayat basariyah atau ayat al-ayaniyah al-khalqiyah, kemudian akal keduanya menunjukkan kebenaran apa yang terdapat di dalam ayat sam'iyah dan apa yang terdapat dalam ayat kauniyah, dan juga akal memastikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul, sehingga bersatulah kesaksian pendengaran, penglihatan dan akal beserta fitrah tentang kebenaran bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul, tiada yang berhak disembah kecuali Allah saja, adalah hak dan benar adanya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala likamali adlihi wa rahmatihi wa ihsanihi wa hikmatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkat kesempurnaan keadilannya, sempurna rahmat dan kebaikannya dan hikmahnya, wa mahabbatu li'udhr. Jadi yang mana Allah senang untuk memberi tangguhan, alasan bagi para manusia, sehingga wa iqamatul hujjah lam yab'ats nabiyyan illa wa ma'ahu ayatun tadullu ala sidqihi. Jadi Allah senang menerima uzur apabila memang belum ada dalil-dalil yang ditunjukkan oleh para anbiya tentang kebenaran apa yang dibawanya. Oleh sebab itu Allah memberikan para anbiya-Nya dalil-dalil mu'jizah yang membuktikan bahwa dia adalah utusan dari Allah. Oleh sebab itu Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali bersama nabi tersebut ada mukjizah, ayat tadullu ala sidqihi, yang menunjukkan tentang benarnya apa yang dibawa oleh nabi tersebut, bima akhbara bihi, dengan apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Jadi ayat aniyah ada dua. Ayat ayaniyah yaitu penciptaan langit dan bumi, dan apa yang berada di langit dan bumi adalah ayat kauniyah. Kemudian ayatul anbiya, mukjizah. Jadi ada lagi yang saksikan oleh mata juga, bukan hanya ayat kauniyah saja, tapi ada lagi ayat yang lain yaitu ayat mukjizatul anbiya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah bahwa para ulama mutaqaddimin menamakan mukjizat tersebut sebagai ayat. Ayat artinya dalil yang menunjukkan kebenaran bahwa Rasul tersebut apa yang dibawanya adalah mukjizah, menunjukkan tentang kebenaran wahyu yang dibawa oleh para anbiya tersebut. Jadi maksudnya di sini ayat al-ayaniyah ada dua. Ayat yang kita lihat fil afaq, jadi kemudian juga ayat-ayat yang dibawa langsung yaitu oleh para nabi, yaitu para mukjizat para anbiya tersebut. Sebagaimana Allah katakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguhnya kami telah mengutus para rasul kami bil bayinat, dengan mukjizat, dan kami turunkan juga bersama mereka itu kitab dan timbangan supaya manusia menegakkan keadilan. Ya, supaya manusia menegakkan keadilan. Di sini laqad arsalna rusulana bil bayinat. Jadi tidak cukup hanya ayat-ayat tentang keesaan Allah yang terdapat dalam sam'iyah dan juga dalam kauniyah, tapi juga Allah bantu dengan dalil yang lain, yaitu dalil mukjizah, ayatul anbiya. Itu dalil mukjizah, itu yang disebut dengan ayatul anbiya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tidak mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, maksudnya kecuali laki-laki. Nuhi ilaihim, ya, kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Bil bayyinati waz zuburi, dengan mukjizat-mukjizat dan keterangan-keterangan. Ya, bil bayyinat maksud di sini mukjizat, waz zuburi atau kitab-kitab. Ini dalil menunjukkan bahwa tentang ayat-ayat anbiya yang mana supaya umatnya yakin dengan apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Jadi tentang keesaan Allah tadi ada beberapa dalil. Pertama dalil sam'i, kemudian dalil basari. Dalil basari terbagi dua. Ayat-ayat yang kita lihat yang terdapat di kauniyah, di alam jagat raya ini, dan juga ayat yang lain itu ayatul anbiya yang langsung disaksikan oleh kaumnya itu sendiri.
Ya, saksikan oleh seperti naqah, yaitu adanya onta betina yang keluar dari batu, mukjizat Nabi Soleh, kemudian mukjizat Nabi Nuh umpamanya banjir besar, kemudian mukjizat Nabi Daud umpamanya Nabi Daud mukjizatnya. Ya, kemudian dia umpamanya dia mampu melunakkan besi, bikin baju besi, kemudian memiliki suara yang merdu. Kemudian apa lagi? Mukjizat Nabi yang lainnya banyak. Nah, itu ayat-ayat menunjukkan tentang kebenaran para anbiya. Kemudian firman Allah lagi, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum. Ini katakan hai Muhammad, sungguh telah datang kepada kalian, maksudnya orang-orang Yahudi, para rasul sebelum aku dengan mukjizat-mukjizat wa billadzi qultum, dan juga dengan apa yang kalian katakan. Dan firman Allah lagi, fa in kadzabuka, jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablika. Ini sungguhnya juga rasul-rasul sebelum engkau telah mereka bohongi juga, ya. Sungguhnya rasul-rasul sebelum engkau juga telah dianggap bohong oleh kaum-kaum mereka. Ja'u bil bayyinat, yang mana mereka membawa mukjizat-mukjizat, wazuburi, dan keterangan-keterangan, wal kitabi, dan kitab al-munir, kitab yang menjelaskan kebenaran. Ini menunjukkan sebagai tasliyah untuk Nabi SAW. Jika engkau mendustakan engkau Muhammad, ini adalah sunnah terdapat para anbiya seluruhnya. Tidak hanya engkau yang didustakan oleh kaum engkau tersebut, tapi seluruh nabi mengalami hal yang engkau alami. Fa in kadzabuka faqad kutiba rusulun min qablik. Jadi, sekalipun engkau telah melihatkan mukjizat-mukjizat engkau kepada mereka, namun mereka pun tetap tidak mau percaya dengan risalah engkau. Kata Allah, sungguhnya para nabi sebelum engkau pun mengalami hal yang demikian. Sekali mereka telah memperlihatkan mukjizatnya yang nyata kepada umat mereka, mereka pun tetap tidak mau beriman dengan para anbiya mereka. Firman Allah lagi, Allahul ladzi anzal kitab bil haqqi wal mizan. Jadi Allah yang menurunkan Alkitab, Al-Qur'an itu dengan membawa kebenaran, wal mizan, dan keadilan. Ya. Hatta, jadi sampai di sini mu'allif mengatakan sampai di antara mukjizat Rasul atau ayat para Rasul yang paling agak halus adalah mukjizat Nabi Hud. Hatta qala lahu qaumuhu, sehingga kaumnya berbicara kepada dia, ya Hud, ma ji'tana bi bayyinatin. Jadi kata kaumnya Nabi Hud ini, karena ayatnya itu Nabi Hud ini tidak memiliki mukjizat yang secara nyata, tapi akhfa ala qaumihi, tersembunyi di atas kaumnya mukjizat Nabi Daud ini. Jadi sehingga Nabi Hud, sehingga umatnya mengatakan, kamu belum membawa suatu hal yang menerangkan tentang kebenaran risalah kamu wahai Hud. Jadi maji'tana bi bayyinatin. Jadi engkau tidak membawa satu dalil tentang kebenaran engkau, apa yang kau bawa. Wa ma hadza fabayyanatuhu, jadi fabayyinatuhu min awdhil bayyinat. Tetapi padahal hakikatnya dalil atau mukjizat Nabi Hud ini adalah sangat jelas, ya, mukjizat yang paling jelas. Liman wafaqahu Allah litadabburiha, bagi orang yang mau merenungkannya. Ana mukjizatnya ketika dia berkata kepada kaumnya, yaitu waqad asyara ilaihi biqauli ta'ala, semana berkata Allah Ta'ala menceritakan tentang mukjizat Nabi Hud, inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'a thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum, ya rabbi wa rabbikum, ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Di mana mukjizat Nabi Hud di sini adalah dengan menantang mereka, walaupun dia sendirian, tapi ketika itu Nabi Hud mengatakan fakiduni jami'a, ayo semua kalian menantang aku. Tapi saat itu mereka tidak mampu melakukan perbuatan apa-apa terhadap Nabi Hud. Sungguhnya aku mempersaksikan Allah, ya, bersaksi pada Allah, saksikanlah bahwa saya ini membenci apa-apa yang kalian sembah. Jadi bariun, saya berlepas diri dari apa yang kalian syirikatkan, kalian yang sekutukan Allah dengannya dari selain Allah. Fakiduni jami'a, maka bikinlah makar oleh kalian seluruhnya. Tsumma la tunzirun, jangan kalian tunggu-tunggu lagi. Ya segera, kalau kalian mau membunuhku silakan, kalau kalian berani. Inni tawakkaltu 'ala Allah, jadi sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian.
tiada satupun dari binatang yang melatah di muka bumi ini kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sungguh Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Fahadha min a'zami ayat. Mana di sini tanda mukjizat Nabi Hud adalah anna rajulan wahidan, yaitu hanya dia sendirian yukhatib ummatan azima, menentang umat yang jumlahnya sangat besar. Bihadzal khitab, itu dan khitabnya tadi apa? Dengan menantang, ayo kalau kalian berani coba pakai dua jamiah, ayo kalian bikin makar seluruhnya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membunuhku? Pakai dua jamiah. Tapi kaumnya nggak berani. Apa ini satu-satu mukjizat yang mana orang kafir nggak mau mengangkat kepala di hadapan orang mukmin. Mukjizat yang sangat besar itu ketika Nabi Hud sendirian menantang orang jumlah banyak begitu, tidak mampu mereka lakukan apa-apa untuk Nabi Hud. Ghairu jazain wala fazain, yang mana dia waktu itu tidak merasa apa namanya, tidak merasa gentar, juga tidak merasa takut dan kecut, wala khawar. Bal huwa wathiqun bima qalu, tapi dia yakin dengan apa yang diucapkannya. Jazimun bihi, yaitu betul-betul yakin. Fa asyhadallahu awalan ala bara'atihi, yang mana pertama dia bersaksi kepada Allah yang pertama sekali bahwa dia berlepas diri dari agama mereka, wa ma'hum alaihi, dan juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka, adat istiadat mereka maksudnya, atau ibadah-ibadah mereka, ibadah syirik mereka. Isyhadu wathiqin bihi, jadi yang persaksian yang betul-betul bergantung yakin dengan Allah, mu'tabidin alaihi, dan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Mu'allimin liqaumihi, yang mana dia memberitahu kepada kaumnya annahu waliyuhu, yang mana bahwa Allah adalah akan menolongnya, wa nasiruhu, dan membantunya. Ghairu musallitin lahum, tidak akan pernah membuat mereka mampu untuk menguasai Nabi Hud. Ini mukjizat Nabi Hud tadi, dengan sendirian dia mampu menggertak, yang menantang orang begitu besar jumlahnya, jadi untuk bikin bakar bagi dia. Dan dia dengan penuh yakin bertawakal kepada Allah, yang mana di mana mukjizat dia katakan, Allah pasti akan menjagaku dari kalian. Ini apa di sini mukjizatnya? Menunjukkan kalau seandainya ini batil yang dibawa oleh Nabi Hud ini, pastilah dia tidak akan dijaga oleh Allah dari kaumnya, karena pasti Allah tidak akan membela orang-orang yang melakukan kebatilan atau orang yang berbohong kepada Allah. Ini bentuk mukjizatnya. Kalau seandainya dia berbohong kepada Allah, pastilah Allah tidak akan menjaganya dari kaumnya. Jadi banyak mukjizat-mukjizat para anbiya tersebut, diantaranya adalah nanti akan disebutkan oleh mu'allif pada berikutnya nanti. Summa asydahum isyhadu mujahirin, setelah dia memiliki keyakinan kepada Allah, kemudian dia menantang mereka secara terang-terangan, yaitu menyebutkan bahwa secara terang-terangan bahwa dia menyalahi dan berlepas diri dari agama mereka dan tuhan-tuhan mereka yang mereka jadikan penolong, ya, yuwaluna 'alaiha wa yu'aduna 'alaiha, yang mereka berloyalitas dan mengambil permusuhan dalam membela tuhan-tuhan tersebut. Wa yubduluna dima'ahum, yang mana mereka biasanya itu mengorbankan darah mereka dan harta mereka untuk menolong Tuhan mereka. Tapi kali ini ditantang oleh Nabi Hud, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Yang biasanya kalau ada orang menghina Tuhan mereka, malah mereka berani mengorbankan jiwa dan harta mereka. Summa akkada dzalika 'alaihim bil istihana, kemudian ditambah lagi dengan menghina Tuhan mereka, wahtiqarihim, tentang kehinaan mereka, wa isdira'ihim, ya, kekejian perbuatan mereka. Walau yastami'una kulluhum ala qaidihi, ya, wa shifai ghaidhihim minhu, kalau seandainya mereka betul-betul sepakat seluruhnya untuk berbuat makar kepada Nabi Hud dan melepaskan kedendaman mereka, kebencian mereka terhadap Nabi Hud, summa yu'ajilunahu wa la yumhilunahu, kemudian mensegerakan melakukan perbuatan makar kepada Nabi Hud dan tidak memberi waktu sedikit pun, lam yaqdiru ala dzalika illa ma kataballahu alaihi, mereka sedikit pun tidak mampu melakukan apa-apa kecuali atas apa yang telah ditentukan oleh Allah terhadap Nabi Hud. Jadi ini satu mukjizat yang agung sekali, ketika seorang diri menentang umat yang begitu banyak, sekaligus menjelaskan secara terang-terangan kepada kaumnya, dia membenci Tuhan mereka dan menghina Tuhan mereka. Namun mereka yang biasanya
membela Tuhan tersebut dengan harta dan jiwa mereka, pada kali ini tidak berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini atas menunjukkan mukjizat Nabi Hud tersebut. Tsumma qarara da'watahum ahsana takrir. Kemudian Allah meneguhkan dakwah, yaitu dakwah mereka umpamanya dengan para anbiya tersebut dengan kekokohan yang mantap. Wa bayyana anna rabbahu ta'ala wa rabbahum alladzi nawasihim, dan Nabi Hud menjelaskan, yaitu menjelaskan bahwa Tuhannya Subhanahu wa ta'ala dan Tuhan mereka yang memegang ubun-ubun mereka dengan tangannya, huwa waliyuhu, dia pasti akan menolong Nabi Hud dan akan menjadi pembelanya, al-qa'im bi nasrihi, dengan membantunya, wa ta'idi, dan pembelaannya, wa annahu ala siratim mustaqim, bahwa sungguhnya Rabbnya berada di atas jalan yang lurus, fala yukhdil man tawakkala alaihi wa aqarra bihi, Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang bertawakal kepada Allah dan mengagungkannya, wa aqarra bihi, dan berpegang teguh dengan Allah tersebut, wala syummita bihi a'da'uhu, Allah tidak akan membuat musuh-musuhnya menjadi senang, ya, dengan menyakiti Nabi Hud. Ini salah satu dalil para ayatul anbiya, benarnya apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah pertolongan Allah kepada mereka. Kalau seandainya batil yang apa dibawa oleh mereka, pasti akhir nihaya kebatilan adalah kehancuran. Tidak akan pernah, nanti akan disebutkan oleh mu'allif, salah satunya apa? Karena Allah itu alim wa syahidun, Allah itu maha mengetahui, maha menyaksikan. Mungkinkah dia akan membiarkan orang-orang yang semena-mena berbohong atas namanya di muka bumi ini, dan membiarkan ini? La yaliku bi hikmatillah, kata mu'allif, ini tidak sesuai dengan hikmah Allah SWT yang mana selalu membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Sekaligus di sini bagi kita memberikan keyakinan sebagaimanapun kebatilan itu besarnya, pasti nihayanya apa? Hancur. Ini bagi doat, bagi para dai, ini yang perlu dimiliki. Tawakal ala Allah yang perlu kuat. Bagaimanapun jumlah besarnya mereka, hebatnya peralatan mereka, kita yakin bahwa kebatilan itu pasti dihancurkan oleh Allah. Hanya tergantung kita yang berada dalam kebenaran, apakah kita betul-betul berpegang dengan kebenaran atau setengah-setengah dalam memegang kebenaran tersebut. Oleh sebab itu diwasiatkan oleh Umar bin Khattab kepada bala tentaranya waktu pergi ke Azerbaijan, apa katanya? Ittaqullah, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah. Jika kalian tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan membiarkan kalian sehingga tidak ada lagi di hadapan kalian kecuali hanya adu kekuatan. Kalau adu kekuatan, kata Umar bin Khattab, fa inna aduwakum aktsara minkum adada wa udada. Sungguhnya musuh kalian lebih banyak jumlahnya dan persiapannya lebih matang. Jadi tidak ada yang harus pegang kecuali takwa kepada Allah. Nah, selama ini yang perlu kita tingkatkan, kita ingat adalah bagaimana kita sebagai orang yang berada dalam kebenaran, betul-betul nggak kita bertawakal kepada Allah, yakin dengan apa yang kita yakini ini, jalan yang kita tempuh ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janjian bagi sekaligus ini apa namanya, peringatan bagi kita para duat bahwa kita mesti bertawakal kepada Allah, tidak perlu putus asa walaupun waktu berjalan. Ya, sedikit demi sedikit pasti kebenaran itu akan bangkit dan akan menang di atas kebatilan. Fa ayyu ayatin wa burhanin ahsana min ayatil anbiya alaihimussalam wa barahinihim wa adillatihim. Hingga ada lagi, mana lagi ya, ayat, tanda-tanda, keterangan yang lebih baik daripada tanda-tanda para nabi, itu maksudnya para mukjizat para anbiya alaihimussalam, dan keterangan mereka dan dalil-dalil mereka. Wahia syahadatu minallah, ini secara tidak langsung adalah persaksian dari Allah lahum, bagi mereka, bahwa apa yang mereka bawa betul-betul wahyu dari Allah. Ini syahadah. Kalau Allah membantu mereka, membela mereka dari musuh-musuhnya, musuhnya tidak mampu membunuh, tidak mampu menyakiti para anbiya tersebut, ini adalah persaksian kepada makhluk oleh Allah bahwa dia ini adalah dalam kebenaran. Syahadatu minallah subhanahu wa ta'ala lahum, ya, bayyana hali ibadi, yang diterangkan oleh Allah kepada para makhluknya. Ghayatul bayan, dengan penjelasan yang sangat jelas. Jadi oleh sebab itu, sebagai dalil kebenaran adalah yang mana senantiasa anbiya tadi mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang paling besar atas mukjizat
Jadi bukan hanya mukjizat hissiyah seperti umpamanya adanya air, yaitu betul juga ayat, tetapi di antara ayat yang paling besar adalah ketika para nabi tadi musuh-musuhnya nggak mampu berbuat makar kepadanya sebelum dakwahnya itu ditentukan menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'ihi ta'ala al-mu'min. Nah, ini di antara hikmah dari dikatakan di sini nama Allah al-mu'min, al-muhaimin. Apa makna dari nama Allah Mukmin di sini? Di antara nama Allah adalah Al-Mu'min. Wa huwa fi ahadi tafsirain, dalam dua penafsiran nama Allah ini adalah Al-Musaddiqul ladzi yusaddiqu as-sadiqina bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim. Yang mana artinya adalah orang yang membenarkan, yaitu orang-orang yang jujur, ya, yusaddiqus sadiqin, membantu orang-orang yang jujur, membela orang-orang yang jujur dengan memberikan kepada mereka minasyawahid sidqihim, bukti-bukti kebenaran mereka. Al-mu'min. Al-mu'min artinya memberi keamanan kepada anbiya'nya, sehingga dia mukmin di sini artinya musaddiq, membenarkan setiap orang yang benar. Dengan apa dibenarkan? Dengan memberikan bukti-bukti kebenaran. Di antara bukti kebenaran para anbiya itu mukjizat mereka. Di antaranya yang paling agung itu adalah ketika musuh mereka nggak mampu membuat apa-apa di hadapan para nabi tersebut. Ini mukjizat yang agung sekali. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di Mekah. Kalau mereka ingin membunuh segala macam, tapi bagaimana Allah menyelamatkan dia waktu di Abi Lahab atau Abu Jahal akan membunuh Nabi SAW. Lalu di antara Abu Jahal dengan Nabi SAW katanya ada khandak, lubang besar, di sana ada api yang menyala. Dalam riwayat lain ada malaikat yang mau mencabik-cabik daging Abu Jahal itu. Kalau maju satu langkah lagi, kata Rasulullah SAW, itu pembelaan, ini mukjizat. Kemudian apa lagi? Ketika Rasulullah SAW diselamatkan waktu di malam hijrah. Bagaimana ya? Bisa diselamatkan Rasulullah SAW dalam hijrah? Itu banyak sekali ayatul anbiya. Mulai dari saat berangkat dari rumah, bagaimana tertidurnya kaum musyrikin waktu Rasulullah keluar dari rumahnya, sampai waktu di Gua Thur, sudah sampai di lubang gua, namun mereka tidak terpikir ingin melihat ke bawah sekalipun. Sudah di hampir-hampir di situ. Sampai dalam perjalanan waktu hijrah, datang Suraka, dibuktikan lagi kebenarannya. Yang mana Suraka 2 kali 3 kali terceblus ke dalam tanah kudanya. Ini bukti pertolongan para Allah terhadap para anbiya. Ini mukjizat yang agung. Mukjizat membuktikan bahwa apa yang karena Allah itu tidak akan mungkin membela musuhnya. Berarti orang ini adalah dibela oleh Allah. Kenapa Allah membelanya? Karena dia itu berada di atas kebenaran. Ini yang dimaksud oleh mu'alif di sini adalah bahwa ayatul anbiya yang paling agung juga adalah ketika Allah memperlihatkan membelanya dimanapun dia berada, membela para anbiyanya. Di antara yaitu ini diambil adalah pembuktian hikmah dari nama Allah Al-Mu'min, yang Al-Mu'min artinya musaddiq, membenarkan orang-orang yang jujur dengan bukti-bukti kejujurannya, ya, syawahid sidqihi. Fa'innahu labudda ayyuriyal ibad minal ayat, sehingganya Allah mesti memperlihatkan kepada para makhluk dari tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat al-ufuqiyah wan nafsiyah, yaitu dari ayat al-ufuqiyah, ayat-ayat yang di afaq, maksudnya di angkasa luar atau dia berada di angkasa, wa nafsiyah atau di pada dirinya sendiri. Ma yubayinu lahum anal wahya alladhi ballaghahu rusuluhu haqqun. Qala ta'ala, ini membuktikan, menerangkan kepada para makhluk bahwa wahyu yang dibawa oleh rasulnya, yang disampaikan oleh para rasulnya adalah benar. Ini ayatul anbiya. Kemudian sekarang muallif ingin bicara tentang ayat-ayat fil afaq wala fil anfus. Ya, fa innahu la budda yuriyahul ibad min ayat al-ufuqiyyah wa nafsiyah ma yubayinu lahum anna al-wahyi alladhi jabala rasulahu haqqun. Kemudian Subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga kepada kita tentang ayat-ayatnya di ufuk. Ufuk maksudnya apa? Yaitu di angkasa. Kemudian wa fi nafs, dalam jiwa diri kita sendiri. Sanirum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Annahul haq di sini Syaikhul Islam mengatakan bahwa Al-Qur'an di sini. Syaikhul Islam mengatakan di sini yang maksud annahul haq, yang rajih di sini dhamir annahu di sini kembali kepada apa? Al-Qur'an, bukan kepada Allah. Syekh Islam malah menganggap bahwa orang yang mengatakan annahu ini kembali kepada lafzul jalalah, dikatakan Syekh Islam adalah khata.
Salah. Kami memperlihatkan kepada mereka tentang ayat-ayat kami. Kenapa? Karena bahwa Allah itu Allah yang berhak disembah, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ini sudah diakui oleh orang. Tapi orang-orang kafir ini dengan apa dia ingkar? Dengan Al-Quran, dengan risalahnya Muhammad. Makanya annahul haq di sini maksudnya ada Al-Quran. Boleh antum murajaah nanti. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tentang ayat-ayat kami fil afaqi, yaitu di angkasa-angkasa. Jadi di jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sehingga terbukti bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran itu adalah benar dari sisi Allah, bahwa Al-Quran benar membawa kebenaran. Ini surat Fussilat ayat 53. Ai Al-Quran, juga mu'alif di sini menyebutkan Al-Quran. Ai Al-Quran. Ini pembahasan ini lewat dengan anak dalam sebuah bacaan, tapi nggak ingat saya di kitab mana Syaikhul Islam yang berbicara malam ini. Tapi waktu itu saya ingat annahul haq di sini karena sebelumnya kita paham annahul haq di sini, annahu di sini ada kembali Razul Jalalah, maksudnya Allah. Tapi Syaikhul Islam di sini mengatakan annahul haq Al-Quran. Juga mu'alif sini menyebutkan ai Al-Quran. Ya. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq. Kita lihat apa yang ada di afaq, apa yang ada di angkasa, apa yang ada di jagat raya ini. Seperti umpamanya bulan, bintang, semuanya memiliki tugas waktu tertentu. Kemudian matahari ada kegunaan dan fungsinya masing-masing. Ini membuktikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim berhujjah dengan Namrud, apa katanya? Apa hujjah Nabi Ibrahim kepada Namrud? Alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ini fil afaq. Terbukti pebuhitan ladzi kafar. Terbukti kebohongan orang yang kafir tersebut. Kata Ibrahim kepada Raja Namrud, kalau memang kamu betul-betul Tuhan, cobalah Tuhan yang saya sembah itu dia setiap hari menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Tidak mampu. Tidak mampu. Oleh sebab itu, ini ayat-ayat fil afaq. Ayat fil afaq. Oleh sebab itu kata Allah SWT, la tasjud wa min ayati al-laili wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi dari antara ciri-ciri kekuasaan Allah itulah al-lail wan nahar, malam dan siang. Siapa yang bisa menjadikan? Oleh sebab itu dalam ayat ini dikatakan, apa kalian melihat kalau saya jadikan, kata Allah, malam ini sarmada, mayati bin nahar, mayati bidiya. Siapa yang bisa mendatangkan siang atau mampu menjadikan siang atau mampu menjadikan terang benderang? Allah katakan lagi, kalau seandainya kami jadikan waktu ini semua siang, adakah yang bisa mendatangkan malam? Ayat. Kemudian sebut al-laili wan nahar wasyams, dan matahari, wal qamar, dan juga bulan. Oleh sebab itu dikatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian menyembah matahari. Jadi apa nih? Istidlal bi tauhid rububiyah, tentang tadbir Allah Subhanahu wa taala bagi kaun ini, bagi makhluk ini, bagi jagat raya ini, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bintang, sujudlah kepada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatul fil afaq. Banyak lagi ayat-ayat fil afaq yang kalau tidak mungkin kita kupas dengan kesempatan ini, tapi itu adalah jelas bahwa luasnya angkasa raya itu sebagai dalil adanya yang menciptakan, dan yang menciptakan membuktikan dia saja yang berhak untuk segala atas ibadah. Betapa luasnya angkasa. Kalau sekarang ini sebagaimana kita katakan, justru keluasan angkasa itu pesawat, berbagai bentuk benda sekarang ini lewat di angkasa raya itu bagaimana? Ya kan, apa yang dipergunakan fax, telepon, berapa banyaknya sekarang sinyal
berbentuk suara, berbentuk gambar, berbentuk apa saja lewat di udara itu. Siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sekarang ini, miliar sekarang ini bentuk kegiatan di angkasa raya itu. Ya, yang baik, yang jelek. Foto-foto apa saja ada. Ya kan? Ini bentuk bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi anfusikum, dalam diri kita, ya. Sering kita gambarkan bagaimana kemuliaan Allah dalam diri kita terlihat, bagaimana keagungan Allah di antaranya tentang postur tubuh kita. Sebagaimana dikatakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita dalam sebaik bentuk. Sering kita gambarkan bawahnya postur tubuh kita dari jari-jari mari kita. Bagaimana kok ada sini yang bisa dibengkok-bengkokkan? Kalau nggak ada uras-uras jari ini, bagaimana kira-kira kita mengambil barang? Nggak bisa kan? Begitu. Begitu juga uras-uras kaki kita. Semuanya ada lipatan-lipatan. Nah, siapa yang merancang? Arsiteknya yang begitu lengkap dan matang, hakim, sempurna, bijaksana semuanya. Justru ada ensel yang bisa diputar kiri kanan. Sekarang ada ensel yang satu arah saja bengkoknya, ya kan? Coba kalau ini bisa pula ke belakang ini, bagaimana? Nggak jadi bisa ngambil kita. Tiap dipegang ini lari terus ke belakang. Oleh sebab itu katakan umpamanya, di antara hikmah lagi rambut, jenggot, kumis, semuanya ada hikmah. Coba di sini kalau nggak ada ini bulu mata kita, bagaimana kalau hujan hari atau debu datang? Nggak bisa melihat kita. Begitu. Coba hidung kita kalau dihadapkan ke atas, ya kan? Terpaksa punya kacamata hidung, harus dilengkapi dengan kacamata hidung. Subhanallah. Ini tentang keaziman Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya kita katakan telinga kita, di dalamnya ada zat yang mana tidak mau bisa semut bikin sarang di dalam telinga kita. Karena setiap masuk ke dalam telinga mesti dibunuh oleh zat tersebut, tidak mampu dia hidup di sana. Keaziman, semuanya dilengkapi oleh Allah. Kita katakan lidah kita ini bermacam rasa masuk sama, yang membedakan satu daging ini. Coba potong lidah itu gimana bentuknya? Begitu, betul. Tapi apa zat yang membedakan? Masuk panas terasa panas, dingin terasa dingin, manis terasa manis, asam terasa asam. Yang hanya lidahnya ini, lidah itu. Kok bisa membedakan dia? Nah, kalau sempat nikmat lidah dihilangkan, apa arti hidup kita? Coba bayangkan. Pasir masuk sama dengan nasi rasanya. Gimana lagi kira-kira? Betapa tersiksanya orang tidak punya perasaan lidah. Gak dapat dia. Walaupun perut kenyang, yang nikmatnya bukan dari perut. Nikmatnya di mana? Di lidah. Belikan kaki, daging, semuanya tetap rasanya rasa tempe. Kalau nggak ada rasa lidah. Nggak juga rasa tempe mungkin. Nah, itu azim. Itu kalau seandainya kita, ya oleh sebab itu kita sering kita katakan, kenapa banyak nama tulab kuliah titip, yaitu mahasiswa di kuliah kedokteran itu banyak mereka itu condong ke agama, yaitu lebih banyak senang pelajari agama. Kenapa? Karena dalam praktek-praktek mereka melihat ayat-ayat Allah yang itu azim. Jantung, hati, azim sekali. Ini otak yang sekarang ini bagaimanapun orang bikin memori, nggak sepintar, nggak ada yang bisa meniru otak ini. Memorinya azim sekali. Memori-memori yang sekarang dibikin orang bisa dicuri. Memori di otak nggak bisa dicuri. Coba dipindahkan otak ini, kalau udah mati orang pindahkan ke fulan. Dia profesor, jadi profesor nggak orang pindahkan otaknya? Nggak bisa. Ajib. Subhanallah. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang ayatullah fil ams, banyak sekali subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita katakan kalau seandainya gigi ini seperti rambut gimana? Sekali seminggu kita pergi motong gigi. Kalau sempat terlambat bagaimana kira-kira? Jadi itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Hendaknya kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah ini. Kita katakan, lihat nikmat lidah saja, sempat dicabut oleh Allah nikmat lidah. Jangankan nikmat lidah, nikmat kentut saja dicabut oleh Allah, nggak bisa kentut. Bagaimana? Jutaan biaya supaya bisa kentut. Harga angin kentut tuh busuk kan? Tapi kok mengeluarkannya punya biaya yang begitu besar. Orang yang tidak kentut gimana berdirinya? Tersumbat anginnya, bagaimana badannya bentuknya? Gembung badannya. Nikmat mengeluarkan angin saja.
Jadi kenapa manusia ini masih ingkar, masih berbuat syirik kepada Allah? Ya nih, barangkali ya perlu kita sekali-kali merenung, ya, memikir nikmat-nikmat Allah yang terdapat pada diri kita. Ya, wasanurihim ayatina fil afaqi wa afu anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq. Bahwa memang betul Al-Qur'an ini benar, ajarannya benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah telah membuktikan ayat-ayatnya, membuktikan tentang kebenarannya dengan membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita. Kemudian fa innahu al-mutaqaddim fi qawlihi qul ara'aytum in kana min indillah. Ana maksud di sini karena ayat sebelumnya yaitu ayat 52, yaitu bagaimana pendapat kalian jika benar Al-Qur'an ini di sisi Allah. Yang oleh sebab itu ya tabayyana annahu al-haq, itu maksudnya Al-Qur'an di situ. Awalam yakfi, kemudian Allah katakan awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi kalian? Apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau saja bahwa sungguhnya Allah itu menyaksikan segala sesuatu? Artinya apa? Mungkinkah dia membiarkan orang yang senantiasa berbohong kepada dia, mendustakan tentang ayat-ayatnya? Mungkin dibiarkannya? Tidak akan mungkin, sedangkan dia Maha menyaksikan. Fasyahida subhana, maka Allah bersaksi, memberi saksi kepada Rasulnya. Fasyahida subhana li rasuli biqaulihi annahu ma ja'a bil haq. Allah memberikan kesaksian untuk Rasulnya dengan ungkapannya bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah benar. Wa wa'ada annahu yuriyal ibad min ayatihi al-fi'liyah al-khalqiyah, dan menjanjikan bahwa Allah akan melihatkan kepada para makhluk ini ayat-ayatnya al-fi'liyah al-khalqiyah, perbuatan Allah dan perbuatan ciptaan Allah. Ma yushhidu bidzalika atau ma yashhadu bidzalika aidan, yang menjadi saksi juga tentang kebenaran Al-Qur'an itu. Tsumma dzakara ma huwa a'zam min dzalika kullih. Jadi kemudian Allah sebutkan dalil yang paling agung lagi dari seluruhnya, yaitu wa ajal, dan lebih agung lagi, wa huwa syahadatu subhanahu wa ta'ala, yaitu kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu ala kulli syai'in syahid, yang mana Allah mengatakan bahwa Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Fa inna min asma'ihi asy-syahid, di antara nama-nama Allah adalah asy-syahid alladzi la yaghibu anhu syai', tidak satu pun yang tersembunyi di sisinya, wala ya'zub, tidak satu pun yang luput, bal huwa muttali'un ala kulli syai', tapi Allah menyaksikan segala sesuatu, musyahidun lahu, ya, memperhatikannya, alimun bitafasilihi, maha mengetahui dengan rinci-rincian segalanya. Wa hadza istidlal bi asma'i wa sifatihi, ini adalah satu dalil lagi, berdalil dengan nama dan sifat-sifat Allah. Wal awwal istidlal bi qawli wa kalimati. Jadi apalagi dalil yang membuktikan tentang kebenaran para nabi dari melalui ayat Al-Anbiya, kemudian ayat kauniyah, ayat fil anfus, kemudian apalagi melalui nama dan sifat-sifat Allah, membuktikan tentang kebenaran apa yang dibawa Rasul tadi. Di antara nama Allah adalah Alim, Asy-Syadid, ini apa namanya, Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, kemudian yang Maha Perkasa. Mungkinkah orang Maha Perkasa membiarkan semena-mena orang melakukan kezaliman di hadapannya? Tidak akan mungkin. Kalau begitu berarti itu bukti-bukti dari nama-nama Allah tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Ini kata mu'allif di sini, wa alu istidlal bi qaulihi wa kalimatihi. Yang pertama berdalil dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimatnya. Wa istidlalu bi ayat al-ufuqiyah wa nafsiyah. Dan juga dalil-dalilnya dengan ayat-ayat yang berada di angkasa dan berada pada diri manusia. Istidlalun bi af'ali wa makhluqatihi, ini adalah berdalil dengan perbuatan Allah dan makhluk-makhluknya. Jadi ini barangkali yang dapat kita kupas kali ini tentang pembuktian bahwa yang diibadati Allah Subhanahu wa taala itu telah membuktikan dengan dalil-dalil yang tiga, as-sam' wal basar dan al-aql. Wal basar terbagi tiga, al-kauniyah wa nafsiyah wa ayatul anbiya. Cukup sampai ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.